GoPay Later, kemudian kredit pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Setiap harinya makin sehat kita, makin semangat lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah yang punya hutang dengan nilai 1 juta segera dihapuskan oleh Pak Purbaya. Nah, pinjol-pinjol apa yang terkait dalamnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, banyak beredar video di Instagram, di TikTok ataupun di aplikasi X yang mana di sini ada perangkat desa yang memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar mengatakan bahwa setiap orang yang mau mendapatkan bansos tidak boleh terindikasi pinjol. Kemudian apabila ada satu keluarganya yang mana menggunakan judol, maka tidak akan bisa mendapatkan bansos. Nah, ini sebenarnya benar nggak sih bahwa bansos dari pemerintah itu yang mana udah banyak sekali tersebar di mana-mana, kalau orang yang menerima itu terindikasi pinjol ataupun jodol, ini tidak akan bisa mendapatkan bansosnya. Ibu-ibu ngagaduhan Shopee Pay Later anu nganjuk tina Shopee teh itu misalkan ibu teh nganjuk gamis tina Shopee eta bakal kadetek, bakal mengakibatkan bansos tidak cair. Margi naon, margi nomor nik urang atau terintegrasi menjadi dalam satu sistem di mana Kemensos biasa ngecek bahwa nomor nik ini bersih atau tidak dari berbagai macam cicilan. Salah satunya yaitu Shopee Pay Later eta. Anu kaduana panginten game online. Ya, awasi mulai sekarang, awasi anak-anak kita supaya jangan main game online anu kedah top up. Nah, bisa jadi dalam keterangan di sini terindikasi judol, ibu teh misalkan teh cair, mak teh cair terindikasi judol, maknya Bu Dewi ini main judol, gitunya. Tapi ternyata pada kenyataannya emas satu rumah dengan cucunya, dan cucunya ini main game online, anu kedah mayar teh, gimana kedah top up ya. Nah, saya kurang paham apakah itu memang top upnya harus menggunakan nomor nik, karena jadi aya nama anu dinilai teh sadayana Bu. Dalam satu kakak itu dinilai, entah itu suaminya anu judi online, entah itu anaknya, entah itu menantunya, kalau misalkan memang dia masih satu kakak. Dulu Bang Emok tidak bermasalah, Abi paling ngadugikan Bu kade hati-hati, Bu kade hati-hati, jangan sampai terus-terusan kita pinjam tutup lubang gali lubang, tapi sekarang terdeteksi. Nah, berikut komentar-komentarnya dari beberapa netizen mengatakan bahwa ini aturan siapa Mpo? Aturan dibuat sendiri ya, biar bansosnya nggak jadi dibagikan masuk ke rekening pribadi katanya. Terus lagi yang bilang, kayaknya ini mah buat nakut-nakutin ibu-ibu yang dapat bansos tapi tetap banyak utang kemana-mana. Harusnya kan dengan dibantu bansos hidupnya lebih baik, tapi malah nambah banyak masalah karena menggampangkan hutang. Terus lagi ada yang bilang, saya staf perbankan ketawa lihat ini, masa iya bansos harus cek slip OJK dulu? Jadi kalau kolima gimana dong, bansosnya nggak cair ya? Nah, begitulah maksudnya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman yang mudah-mudahan kalian bisa mencerna bahasanya. Sebagian yang bisa menerjemahkannya bisa komen di bawah YouTube saya ini, tapi saya yakin kalian semuanya bisa memahami apa maksud dari video ini. Tapi sama seperti komen-komennya yang lain bahwa tidak ada kaitannya bansos dengan slip OJK. Ya, jadi tidak mungkin orang bansos itu ngecek ke data kalian slip OJK satu persatu, itu tidak. Jadi kalau yang namanya bansos memang ada kriterianya adalah untuk keluarga tidak mampu. Kalau keluarga tidak mampu terpaksa menggunakan pinjol terus dia nggak bisa dapat bansos, itu kan nggak logika. Dan itu tidak ada kaitannya kecuali memang judol. Karena memang bansos itu diturunkan untuk menghindari penggunanya menggunakan judol. Ya, kalau judul memang saya tahu, dan itu pun cara pemberantasan judulnya tidak dengan menghentikan bansosnya, yaitu dengan menutup rekening-rekening yang terindikasi judul yang baru saja direalisasikan oleh Ibu Mutia, yang mana sudah ada 23.000 rekening yang sudah ditutup yang terindikasi dengan judul. Nah, itu yang benar. Ya, tapi kalau ditakut-takutin seperti ini, saya rasa ini hanya di daerah dia saja. Gitu teman-teman ya, jadi jangan mau dimanipulasi seperti ini. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini berita baru yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya dan juga para staf-stafnya,
yang mana banyak sekali pengaduan ya. Banyak pasangan-pasangan muda, banyak masyarakat-masyarakat yang mau mengajukan KPR. Semuanya terkendala karena slik OJK. Sebenarnya bukan hanya KPR ya, ada KUR, ada pinjaman lainnya, itu semua terkendala dengan slik OJK. Jadi di sini Pak Purbaya menekankan semua masyarakat yang punya hutang dengan nilai 1 juta, mau di 1 juta ke atas ataupun 1 juta ke bawah, ada indikasi besar akan dihapuskan hutangnya agar perekonomian makin berputar. Nah, ini dia informasi ya teman-teman ya, utang macet 1 juta bakal diputihkan agar warga bisa ajukan KPR. Diinformasikan kabar gembira ini buat ratusan ribu masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR yang selama ini sulit punya rumah subsidi akibat terganjal catatan utang kecil. Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sepakat mengambil langkah terobosan untuk memutihkan utang-utang kecil di bawah 1 juta yang menjadi penghalang utama dalam sistem layanan informasi keuangan ataupun slik OJK. Kemudian diinformasikan lagi, saya sudah minta kepada BP Tapera untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat karena memiliki pinjaman sampai 1 juta untuk nantinya dapat diputihkan. Menurut BP Tapera melaporkan ada lebih dari 100.000 orang yang berada dalam kondisi ini. Langkah tindak lanjut pun langsung disepakati. ARA menyebutkan tindak lanjut dengan OJK akan dilakukan pada hari Senin depan ya, 20 Oktober, dan Bapak Purbaya dijadwalkan bertemu dengan OJK pada hari Kamis 23 Oktober. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi mau yang mengajukan KPR ataupun tidak KPR sepertinya ini akan terimbas karena ada beberapa slik OJK yang saya terima lagi pagi ini, mungkin saya belum sempat tunjukkan kepada kalian, itu hutangnya sudah dihapus bukukan padahal dia tidak mau mengajukan KPR. Jadi menurut saya ini dikategorikan bahwa semua pinjaman teman-teman ya, tidak terkecuali mau itu pinjol, mau itu paylater, kartu kredit ataupun perbankan, yang hutangnya 1 juta itu akan diputihkan, bukan dihapus bukukan saja tapi diputihkan. Yang intinya hutangnya akan benar-benar dilunaskan oleh pemerintah. Nah itu dia teman-temannya, alhamdulillah sekali ada sisi positifnya Bapak kita yang satu ini ya, yang tidak berdiri di atas partai-partai. Jadi dia tidak takut menghadapi siapapun, jadi dia tidak berpegang teguh pada siapapun. Yang penting kebijakan yang diambil itu bermuara kepada masyarakat. Dan buat teman-teman semuanya juga, buat kalian yang merasa, Mbak saya hutangnya nih dari tahun 2025, kira-kira akan dapat bantuan untuk penghapusan hutang seperti ini enggak? Jawabannya kemungkinan besar iya ya, tetapi yang saya lihat dari beberapa kasus yang sudah saya jabarkan kepada kalian juga, beberapa slik-slik OJK yang sudah saya tunjukkan kepada kalian juga, itu rata-rata yang paling banyak penghapusannya adalah hutang di tahun 2022, 2023, 2024. Jadi yang merasa hutang kalian receh, diam aja dulu. Nanti pasti akan kena program penghapusan hutang yang 1 juta ini. Karena kalau dilihat dari pernyataan Pak Purbaya, dia tidak pandang bulu, mau itu hutangnya dipinjol, mau itu hutangnya di perbankan, mau di kartu kredit, sepertinya akan dihapuskan. Karena memang data yang masuk ke dalam slik OJK itu adalah data-data yang pertama hutang pinjol, terus perbankan, kemudian paylater, kemudian lagi kartu kredit. Nah itu saja kan ya. Nah rata-rata semuanya yang 1 juta bakalan dihapuskan gitu ya. Tetapi ini juga buat teman-teman semuanya perlu ketahui, hutang-hutang lama ya, dari tahun 2021 ataupun dari tahun sebelum ada pinjol, 2018, 2021, 22, 23, 24 yang masih ada bertengger saat ini, yang mungkin kalian tahu kira-kira aku masuk nggak Mbak ya programnya ya. Nah yang masih bertengger masih ada, itu kalau kalian males ngecek slik OJK-nya, itu biasanya pinjolnya berasal dari GoPayLater, kemudian Kredit Pintar, kemudian Aku Laku, kemudian Kredivo, lanjut lagi ada HCI, terakhir itu adalah Tunaiku. Nah itulah pinjol-pinjol yang dari tahun 2019 sampai sekarang itu dia biasanya masih ada. Ada sebagian yang sudah dihapuskan, ada yang belum. Jadi kalau kalian masih mau menunggu program ini, lebih baik galbay aja dulu. Gak usah takut bunganya, karena dengan nilai pokok 1 juta, bunganya walaupun besar, itu masih masuk dalam kategori untuk penghapusan hutang ini. Nah kita akan tunggu itikat baik dan informasi baik dari Pak Purbaya. Semoga ini segera direalisasikan, karena mungkin targetnya 100 hari kerja ataupun 1 tahun
tahun kerja, dia mau membuat ekonomi Indonesia naik, dan kita sangat setuju dengan program seperti ini, dan mudah-mudahan tidak hanya berakhir di tahun ini, selanjutnya karena dia lihat masyarakat memang membutuhkan hal yang seperti ini. Apalagi banyak orang yang mengeluhkan banyaknya pinjol, banyaknya judul, bukan makin membuat ekonomi berputar, malah makin membuat mandek. Dan inilah tugas dan PR dari Bapak Menteri. Nah, buat kalian semuanya, ayo yang masih belum berani galbe, sebenarnya kalian rugi. Karena apa? Sebenarnya banyak program-program pemerintah yang saat ini lagi mencari muka nih di masyarakat, yang mungkin bisa kita manfaatkan. Karena di sini memang tugasnya kita, bahwa kita yang menunjukkan pinjol pak, tolong pak, pinjol pak. Ini satu-satunya musuh masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke atas, kemudian paling bawah lagi hingga yang paling dasar sekali, semuanya terpaksa menggunakan pinjol. Dan tolong pak diatasin bagaimana caranya agar pinjol ini dihapuskan, kemudian masyarakat yang memang terjerat pinjol dibebaskan, kemudian lagi buat yang galbait tidak dipersulit dalam segala apapun, contohnya saja dalam mencari kerja. Jadi buat teman-teman semuanya, saya ingatkan, kuatlah pada diri kalian semuanya, berpegang teguh prinsip bahwa saya ingin terbebas dari pinjol, bahwa apapun yang terjadi pada diri saya ini adalah yang terbaik buat saya lebih belajar lagi, karena kalau tidak dengan mengenal pinjol, saya mungkin tidak akan menjadi manusia lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.